Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatu iman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bahasa Arab, ilmu nahwu. Nah, kita mulai dari dasar, dan materi ini cocok untuk pemula juga karena memang ini dasar, dan referensi yang kita ambil ini dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi susunan Kiai Haji Aceng Jakaria. Nah, nanti untuk bukunya bisa di-download ya, versi PDF-nya. Nah, kita mulai dari pembahasan awal, yaitu terkait dengan macam-macam kalimat ya. Nah, teman-teman bisa buka di halaman 2 ya. Nah, kita lihat di sini. Anwa'ul kalimati ya, macam-macam kalimat. Macam-macam kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, nah ini harus kita pahami dulu. Istilah kalimat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan istilah kalimat yang ada dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan kalimat itu adalah rangkaian dari kata-kata. Nah, contoh misalkan saya makan nasi. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat. Nah, sementara istilah kalimat dalam bahasa Arab itu, kalau dalam bahasa kita kata. Nah, sebagai contoh tadi saya makan nasi. Nah, maka kalimat saya atau kata saya ya, dalam lafadz bahasa Arab itu disebut dengan kalimat. Nah, ini harus dipahami dulu agar tidak bingung memahaminya. Nah, kalimat ini ya, dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama isim, kemudian yang kedua fi'il, lalu yang ketiga huruf. Nah, kita pahami yang pertama dulu ini ya, isim. Nah, tapi sebagai gambaran awal, apa itu isim? Nah, isim itu adalah sebuah kalimat yang mempunyai makna. Nah, tetapi tidak disertai dengan waktu. Nah, contoh misalkan seperti kalimat rumah. Nah, ini rumah ini kan tidak bisa masuk dimensi waktu. Waktu itu bisa telah, ya, kalau lampau, sedang, nah, kemudian akan. Nah, dalam kalimat isim, kalimat ini tidak akan bisa masuk ya. Telah, rumah misalkan. Nah, ini tidak bisa kan? Tidak bisa menggunakan ini. Telah rumah, sedang rumah, akan rumah. Nah, begitu. Itulah isim ya. Nah, sementara fi'il, nah, fi'il itu kalimat yang bisa masuk waktu. Nah, seperti halnya kalimat makan atau kata makan. Maaf. Makan. Nah, ini kan bisa masuk dimensi waktunya. Telah makan, sedang makan, akan makan. Sehingga fi'il ini bisa dikatakan kata kerja. Nah, nanti kita bahas lebih mendetailnya di video selanjutnya. Nah, kemudian kalau huruf ya, ini adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali ketika bersambung dengan yang lainnya. Nah, itu sebagai gambaran awal saja. Kita fokus ke isim dulu. Nah, secara definisi di dalam kitab Al-Muyassar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan isim itu adalah al-ismu huwa kalimatun. Isim adalah kalimat. Isim adalah kalimat. Nah, ingat. Ini. Dalat ala maknan. Nah, kalimat yang menunjukkan kepada satu makna. Artinya ada makna atau ada arti. Walam tuktaron bizamanin. Nah, serta tidak disertai dengan
waktu. Ya, jadi tidak disertai waktu. Nah, ini yang disebut dengan isim, ya, kalimat isim. Nah, contohnya kalimat Muhammadun. Nah, di sini kalimat Muhammadun. Nah, artinya Muhammad, nama orang. Nah, ini jelas kan, tidak bisa masuk dimensi waktu. Telah Muhammad, akan Muhammad, sedang Muhammad, itu tidak akan bisa. Nah, maka kalimat Muhammad ini disebut dengan isim. Nah, Muhammad itu adalah nama orang, maka bisa disimpulkan bahwa salah satu di antara bentuk isim itu adalah nama orang. Bisa Muhammad, bisa Ali, bisa Umar, Sulaiman, dan lainnya. Nah, kemudian contoh keduanya Ustadun. Ustadun. Nah, artinya ustadz atau guru ya. Nah, ini pun tidak bisa akan masuk dimensi waktu. Nah, ustadz, katakanlah ustadz itu profesi ya. Nah, atau gelar yang diberikan masyarakat terhadap orang yang paham agama. Nah, dikatakan ustadz. Maka bisa disimpulkan isim itu kata gelar ataupun kata dari sebuah profesi. Contoh yang lain, misalkan profesi apa? Dokter, dalam bahasa Arab tobibun. Maka kalimat tobibun itu adalah isim. Nah, kemudian selanjutnya tilmidun. Tilmidun. Nah, artinya murid ya. Tilmid itu murid antara dari mulai TK, bisa TK katakan sampai SMP, itu bisa dikatakan tilmid. Anak sekolah yang masih usia kecil ya, tilmidun. Nah, ini pun kategori apa? Profesi. Nah, kemudian khailun. Khailun artinya kuda. Kemudian kalbun, anjing. Kitun, kucing ya. Kemudian daftarun, buku. Ada lagi mirsamun, pensil, tobashirun, kapur tulis, syamsun, matahari, komarun, bulan, asjarun, pepohonan. Nah, ini kita bisa pahami kalimat-kalimat yang tadi ini termasuk kata benda ya. Nah, khailun kan binatang, termasuk benda hidup. Nah, berarti setiap kata benda itu adalah isim. Nah, jadi bisa dikategorikan isim itu satu nama orang. Nah, kita hapus dulu yang ini. Satu nama. Nah, atau jangan nama orang ya, setiap nama saja pokoknya itu adalah isim. Nah, kemudian yang kedua nama profesi. Kemudian kata benda. Kemudian apalagi ya, sifat ya, kata sifat. Ini pun termasuk isim. Contohnya kata sifat jamilun. Nah, artinya indah, yang indah. Nah, itu kata sifat. Nah, itulah isim. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan kita memahami isim, itu ada tanda-tanda khusus. Nah, ada 4 tanda isim. 4 tanda isim. Nah, untuk lebih memudahkan kita mengetahui apakah ini isim, fiil atau huruf. Nah, maka lihat tandanya. Nah, yang pertama tanda isim itu adalah khafad ya. Sinilah al-khafdu. Al-khafdu. Khafad. Nah, khafad itu boleh dikatakan ya, kalimat yang harokat di akhirnya kasroh. Nah, maka contohnya kalimat atau redaksi Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini nggak cukup. Kita hapus lagi yang ini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat yang ini. Bismi. Nah, ini di
kasroh. Ini istilahnya khafad. Maka kalimat ismi itu adalah isim. Nah, artinya bisa dikasroh. Karena suatu waktu harokatnya bisa didomah, bisa dipatah. Bisa ismun, bisa isman, bisa ismin. Kemudian kalimat Allah pun sama nih. Allahi. Nah, ini khafad. Ya. Karena satu waktu bisa dibaca Allahu, Aloha. Bisa dibaca kasroh. Nah, ini isim. Kemudian Ar-Rahmani juga sama nih. Kasroh. Ar-Rahimi kasroh. Kemudian contoh yang lainnya Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddini. Nah, ini pun semuanya kasroh, kasroh, kasroh. Istilahnya khafad. Nah, itulah tanda isim yang pertama. Nah, kemudian tanda isim yang kedua adalah at-tanwin. Nah, tanda isim yang kedua itu tanwin. At-tanwinu. Ditanwin. Nah, tanwin itu kan ada 3 ya. Tanwin itu ada 3. Bisa tanwin fathah, tanwin kasroh, ataupun tanwin domah. Nah, maka setiap kali kita menemukan kalimat yang bertanwin, baik itu fathah, kasroh, ataupun domah, tain, maka sudah bisa dipastikan itu adalah isim. Nah, contohnya rojulun. Artinya seorang laki-laki, ini ada tanwinnya. Kemudian imro'atun. Ini juga ada tanwinnya, imro'atun. Selanjutnya waladun. Nah, ini artinya seorang perempuan ya. Waladun, ini tanwin, seorang anak laki-laki. Kemudian bintun, seorang anak perempuan. Ini tanwin semua. Maka sudah dipastikan ini adalah isim. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari isim itu adalah alif lam. Jadi maksudnya dalam kalimat itu ada alif lamnya. Nah, alif lam itu kalau dalam ilmu tajwid kan ada 2. Ada alif lam syamsiyah, ya. Ada alif lam qamariyah. Ya. Nah, ini tidak jadi masalah mau alif lamnya syamsiyah, mau alif lamnya qamariyah. Pokoknya kalau ada alif lam berarti dia itu adalah isim. Contohnya al-ustadu. Al-ustadu. Ustad artinya ustad, guru ya. Nah, ini ada alif lam. Ini sudah dipastikan isim. Kemudian al-ustadatu. Al-ustadatu. Ya, ustad perempuan atau guru perempuan. Nah, ini ada alif lam. Kemudian at-talibu at-talibatu. At-talibu at-talibatu. Nah, ini ada alif lamnya, ini ada alif lam. Nah, kita bisa lihat ini yang atas alif lam qamariyah, yang bawah alif lam syamsiyah. Ini sudah bisa dipastikan kalau beralif lam itu sudah pasti kalimatnya adalah isim. Dan satu catatan, ya, jika alif lam ada maka tidak boleh ditanwin di ujungnya. Di sini tidak boleh ditanwin. Makanya ini dibacanya al-ustadu, tidak al-ustadun. Kenapa? Karena ada alif lam. Ataupun ketika ditanwin seperti ini rojulun, ini tidak boleh ya menggunakan alif lam. Jadi alif lam dengan tanwin tidak bisa ada dalam satu kalimat. Nah, kemudian ciri yang keempat daripada isim itu adalah didahului huruf jar ya, didahului huruf jar. Nah, kita hapus lagi yang ini ya, sudah penuh. Nah, didahului huruf jar, huruful jarri. Nah, untuk mengenal huruf jar kita di video selanjutnya saja ya. Nah, di sini hanya akan diulas contohnya. Nah, di sini contohnya min. Nah, min itu termasuk salah satu di antara huruf jar, artinya dari.
Nah, contohnya minallahi. Nah, ini kan huruf jar. Nah, kemudian ini kalimat yang didahului oleh huruf jar, maka sudah dipastikan kalimat ini adalah isim. Karena huruf jar itu huruf yang khusus hanya masuk kepada isim. Jadi nanti mustahil mim bisa masuk kepada fiil. Ya. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang keduanya huruf jar fi, ya, artinya di dalam. Nah, contohnya fil baiti. Fil baiti. Nah, ini kalimat al-baiti diawali oleh huruf jar fi, artinya di dalam rumah. Maka kalimat al-baiti adalah isim. Kemudian ila, ya. Nah, kita kesini saja. Ila artinya ke. Nah, contohnya ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, ini kalimat ini diawali huruf ila, yaitu huruf jar, maka sudah dipastikan al-masjidi itu adalah isim. Kemudian ala, ya. Nah, satu lagi di sini ala. Ala artinya di atas. Contohnya alal kursiyi. Di atas kursi. Nah, ini kalimat ini yang disebut isim. Nah, alanya adalah huruf jar. Nah, kemudian kita bisa lihat juga sebetulnya selain didahului huruf jar, ya, kalimat-kalimat dalam contoh ini juga ada alif lamnya. Ya, mulai ini al-masjid ada alif lam, kemudian al-kursi ada alif lam, al-baiti ada alif lam. Nah, jadi sangat jelas, ya. Makanya belajar bahasa Arab itu sebetulnya mudah, termasuk untuk memahami kalimat isim itu tidak terlalu sulit. Hanya yang kita perlukan rajin dan cermat dalam membaca atau mempelajari pelajarannya atau materinya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Nah, insya Allah di video selanjutnya kita akan berkenalan dulu dengan huruf jar. Nah, karena huruf jar ini tidak hanya 4, ya, tidak hanya min, fi, ila, ala. Nah, tidak hanya ini, melainkan ada banyak. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Itu saja. Nah, mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.